hari ini kebenaran dibungkam. Cara membungkam kebenaran bagaimana? Kalau kau mau sampaikan kebenaran, lihat anak istrimu besok. Jadi tak bisa bicara kita sekarang. Makanya mohon maaf, orang sekarang takut berbicara kebenaran. Takut. Kenapa takut? Kalau menyampaikan kebenaran, maka langka, Pak. Langka manusia-manusia seperti Dr. Yahya Waloni. Kita mungkin tak berlebihan memuji, tapi orang yang berani menyampaikan kebenaran itu langka. Langka sangat. Menyampaikan kebenaran, kejujuran itu langka. Orang jujur dalam parlemen tersingkirkan. Orang yang tidak korupsi terasingkan. Itu unik itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Kemudian insyaallah kita semua, orang tua kita yang masih hidup, husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 54, Allah berkata, atau Allah berfirman, kata Allah di dalam ayat yang ke-54 dalam surat Az-Zukhruf. Kita mulai dari ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahinun wala yakadu yubayyin falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin falamma asafuna ataqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathala lil akharin. Surat Az-Zukhruf ayat 51 sampai 56. Judul kita pagi ini adalah Fir'aun zaman di akhir zaman. Fir'aun di akhir zaman. Dalam beberapa literatur kita temukan ada beberapa tulisan yang menuliskan tentang karakter-karakter Fir'aun yang menjadi contoh bagi manusia-manusia di akhir zaman, yang menjadi pedoman atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia di akhir zaman. Fir'aun dalam hal ini merujuk kepada raja Mesir yang zalim, yang ketika itu terjadi pada masa
Nabi Musa wa Harun. Sehingga dengan kezaliman yang dimiliki oleh Fir'aun ini, kemungkaran yang terjadi, kemaksiatan yang begitu merajalela, Allah turunkan tidak hanya satu nabi, tapi dua nabi sekaligus kepada Fir'aun. Idhaba, kata Allah, hei Musa wa Harun, pergilah. Kemana? Ke Fir'aun. Innahu tagha. Kalimat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Innahu tagha. Kalimat tagha ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan cerita tentang Fir'aun ini sendiri setidaknya ada 74 ayat yang berbicara. Nanti kita kupas satu persatu. Dari sekian banyak ayat tersebut, mana yang berbunyi akan karakter daripada Fir'aun itu sendiri. Kemudian kata Allah, hei Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Dia sudah terlalu melampaui batas. Di dalam Al-Quran ada dua karakter yang melampaui batas. Ada tiga kalimat yang melampaui batas yang Allah sebutkan. Kalimat pertama, orang yang melampaui batas sampai mengaku diri dia Tuhan, itu kalimat yang digandeng tagha. Tagha ini kesombongan yang melampaui batas sampai mengakui diri dia Tuhan. Yang pertama, maka kalimatnya tagha. Jadi kalau ada orang yang mengakui Tuhan, mengaku diri dia Tuhan, tapi kalau tak sombong tidak, cuma ngaku Tuhan aja. Tapi kalau udah ngaku Tuhan itu pasti sombong sudah. Tagha kalimatnya. Kemudian pada cerita Qarun ada kesombongan pada aspek harta. Kalimat ini juga digandeng kepada pemiliknya yang disandarkan akan sifat kesombongan terhadap harta tersebut. Kalimat yang kedua kata Allah bagha. Jadi kalau tagha sombong karena mengakui Tuhan, kalau bagha sombong karena harta. Nah, yang banyak tuh yang pertama apa yang kedua? Kedua-duanya. Kedua-duanya banyak sekarang nih. Ada yang tidak mengaku Tuhan tapi seolah-olah berbuat seperti Tuhan. Nah, ini ada banyak. Yang kedua apa tak lagi? Semua merasa korun sekarang. Semua merasa korun. Seolah-olah dengan harta yang dia miliki dia mampu membeli semua yang dia inginkan, termasuk kekuatan hukum yang bisa dia kelola dengan harta yang dia miliki. Yang ketiga, ada orang yang sombong dengan dosa dan kemaksiatan yang melampaui batas. Tapi Allah gandeng kalimat itu sekaligus dengan sifat. Kalimat itu disebut dengan israf. Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kalimat keduanya la taqnatu min rauhillah. Dia ada dua ayat yang berbicara. Kalimat yang pertama tadi digandeng dia sifat itu yang melampaui, orang yang punya dosa yang banyak sekali, yang melampaui batas dosa dia, yang tak terhitung dosanya, itu dah melampaui batas israf. Tapi Allah gandeng dengan kalimat yang baik serta sifat dia. Sifatnya Allah yang baik tadi rahmat. Jangan pernah berputus asa, bukan dengan ampunan Allah, tapi dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi dinaikkan oleh Allah. Kalau dia cuma sekedar dosa biasa, Allah turunkan sifatnya pengampun. Kalau dosanya 2 sampai 3, Allah turunkan sifatnya Ghaffar, pengampun. Tapi kalau dah banyak sekali dosanya, Allah turunkan sifatnya rahmat namanya. Nah, jadi sifat itu menggandeng. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Dalam 3 pembahasan itu, yang pertama yang dimiliki oleh Qarun, yang pertama yang dimiliki oleh Fir'aun adalah karakter kesombongan, keangkuhan yang mengakui diri dia Tuhan. Dan ini terjadi pada masa Nabi Harun dan Musa. Fir'aun bukan nama asli daripada diri dia. Nama lain daripada Fir'aun itu adalah nama lain daripada raja-raja Mesir.
Sehingga ada kemungkinan, ada beberapa kemungkinan itu, Fir'aun itu ada yang baik, ada yang tak baik. Fir'aun pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, Raja Mesir, itu baik, sangat baik sekali. Sampai Nabi Yusuf diangkat menjadi bendahara negara. Termasuk ketika itu dia kata bahwa kebahagiaan kami adalah terhadap datangnya Nabi Yusuf beserta dengan ayahnya yang bernama Ya'qub alaihissalam. Jadi dua nabi sekaligus pada masa itu yang membersamahi keberkahan daripada Mesir itu sendiri. Nabi Yusuf, kemudian Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi Fir'aun yang kita sampaikan dalam Al-Quran ini, karakter ini, itu adalah karakter Fir'aun yang ada pada masa Nabi Musa. Mengapa Allah tak sebutkan nama lengkap dia? Karena karakter ini, kata para ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama tafsir, penyebutan karakter ini tanpa menyebutkan nama asli, itu menyebutkan bahwa akan terjadi pengulangan kejadian dan karakter itu sendiri. Kita ambil contoh Maryam. Maryam itu melahirkan tanpa suami atau tanpa laki-laki? Tanpa suami apa tanpa laki-laki? Sama aja kan, suami dan laki-laki. Dia ada perbedaan, ada perempuan melahirkan tanpa laki-laki atau tanpa suami itu, yang pertama disebabkan married by accident, atau memang lahir hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Tapi kalau Maryam tidak, tanpa disentuh oleh laki-laki. Disebutkan nama dia, kejadiannya Maryam. Maka kejadian ini tidak akan terulang kembali. Tidak akan terulang lagi. Ada enggak yang lahir tanpa disentuh laki-laki? Ada enggak wanita yang hamil tanpa disentuh oleh laki-laki sekarang? Tidak ada. Tapi kalau perempuan hamil tanpa suami, banyak. Itu yang disebut dengan kejadian itu. Maka ketika ini dalam aspek kaidah tikrar, pengulangan itu, kalau disebutkan nama, ada kemungkinan besar tidak akan terjadi. Makanya ketika Ali ditanya, keajaiban ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang kejadian-kejadian yang lahir tanpa disentuh itu, kemudian ada keajaiban yang terjadi di dalam Islam itu, seperti Nabi Isa alaihissalam yang bisa berbicara di waktu masih bayi, untuk membuktikan akan kenabian yang diberikan semasa dia bayi. Nabi Muhammad, Nabi pada umur 40 tahun. Nabi Isa ketika kecil, bayi, itu sudah bisa membuktikan kenabian dia melalui lisan dia sendiri ketika terjadi fitnah terhadap ibunda tercinta Maryam. Dan itu disebutkan langsung nama Maryamnya. Maka kejadian ini tidak akan terulang lagi. Tapi kalau seandainya hamil luar nikah kan banyak ya. Itu menjadi sebuah tren sekarang. Jadi trennya Eropa berhubungan badan. Jadi ada seorang wanita punya banyak suami, itu biasa. Kalau di Eropa itu biasa. Kenapa? Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan tradisi. Bukan tradisi, tapi menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga kalau Bapak Ibu tanya, perempuan-perempuan itu sebagian ya, itu tanya, sudah berapa kali berhubungan badan? Oh, sudah tak terhitung, sudah banyak laki-laki. Coba bayangkan. Dan itu mereka bangga, biasa-biasa aja itu. Nah, itu yang mau diadopsi oleh orang-orang wanita-wanita yang westernisasi di Indonesia ini. Orang wanita-wanita yang tercampur pemikirannya dengan budaya-budaya barat. Jadi seolah-olah, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, meskipun tidak semuanya, tapi sebagian di antara para artis itu coba lihat, seolah-olah berhubungan badan itu tidak ada dosanya bagi mereka, biasa aja gitu. Kalau udah jadi seperti itu tuh seolah-olah sudah berapa kali berhubungan badan, oh udah tidak terhitung. Jadi bangga dia melakukan perbuatan tersebut tuh bangga.
Berzinah tu bangga. Makanya ada istilah itu, kalau suka sama suka itu ndak zinah, kata dia. Kalau suka sama suka meskipun ndak nikah itu ndak zinah. Yang zinah tu kalau pemerkosaan, kata dia. Nah, itu yang merepotkan kita tuh yang seperti itu, pemikiran seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang kemudian terjadi. Maka kalimat yang sederhana itu disandarkan. Kesombongan Fir'aun pada masa itu sudah mencapai pada puncaknya. Sehingga sengaja Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran nama dia, nama aslinya, untuk mengulang kejadian itu. Dan ternyata itu kejadian terjadi. Seorang Qaddafi yang dianggap Fir'aun oleh sekelompok orang, dianggap Fir'aun. Kalaulah ada Fir'aun masa dahulu, mesti akan ada Fir'aun yang akan datang. Makanya kenapa nama Fir'aun itu tak disebutkan nama asli, karena akan terjadi pengulangan. Kita lihat karakter dia, karakter Fir'aun yang terjadi di akhir-akhir ini. Salah satu sifat-sifat Fir'aun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang pertama dalam surat Ad-Dukhan, yang artinya begini: dan sesungguhnya Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Kita lihat dalam surat Ad-Dukhan itu, sungguh dia adalah orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Ini kalimatnya melampaui batas yang Allah sebut tadi, tagha. Kemudian kata Nabi dalam hadisnya, tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi kibrun. Di dalam hati dia ada kesombongan, itu tidak mungkin masuk surga. Sekecil apapun kesombongannya, dalam hati dia tidak akan masuk surga. Nah, kalimat yang pertama, sifat daripada Fir'aun itu adalah congkak. Congkak, angkuh. Kita lihat keangkuhan yang seperti apa yang dimiliki oleh Fir'aun. Melakukan sewenang-wenang di muka bumi ini. Nah, kita konversi keadaan. Ini tidak cocokologi ya, tapi ini konversi keadaan. Kita lihat siapa orang yang paling bisa berbuat semenah-menah di muka bumi ini sekarang. Yang bisa membeli kekuasaan. Yang bisa membeli hukum. Yang bisa membeli semuanya, kekuatan. Orang yang sudah bisa membeli kekuatan, orang yang bisa membeli kekuasaan, orang yang bisa membeli hukum, maka dia bisa berbuat semenah-menah dan sewenang-wenang. Siapa mereka? Siapapun yang melakukan itu. Makanya kalau dulu ada bahasa hukum berat sebelah, ini bahasa dahulu, hukum berat sebelah. Berat bagi yang miskin, ringan bagi yang kaya. Jadi ini persoalan. Maka tugas berat betul bagi presiden kita untuk menyeimbangkan hal tersebut. Saya melihat ketika Pak Prabowo menyampaikan persoalan korupsi di salah satu situs resmi Ar-Rahma itu, kata beliau, kami tidak akan pandang bulu. Berarti ada unsur menegakkan keadilan dari berbagai macam aspek. Kita tunggu. Kita tunggu dan kita kita saksikan bersama perkataan itu. Betulkah? Apakah betul hukum itu tidak timpang tindih? Karena orang-orang yang memiliki kekuasaan itu bebas saja dia berbuat sesuka hati dia. Kita ambil contoh kasus-kasus premanisme. Oh, itu kasus-kasus premanisme itu yang merasa sudah kuat itu, ya bebas mereka melakukan apa-apa aja. Mereka rusak sana sini. Kalau sudah dirusak di sana sini, datang yang, mohon maaf ya, datang orang yang menangkap, mesti ada orang yang membela. Jadi seolah-olah dia merasa sudah punya tempat dan kekuasaan, yang sudah dia beli hukum dia sudah beli kekuasaan dan kekuatan, jadi dia bebas melakukan apapun. Nah, itu yang terjadi pada masa Yazid bin Muawiyah. Saya tak katakan Yazid bin Muawiyah ini Fir'aun, tapi kelakuan dan perbuatan yang dilakukan itu semenah-menah, seolah-olah dia yang memiliki segalanya.
Ini ada orang-orang yang begitu itu ada. Baik, congkak. Maka Allah sebutkan dalam Tuhan itu. Yang kedua, karakternya melampaui batas. Yang mengakui Tuhan tadi. Puncak kesombongan tertinggi itu, kata para ulama, dari karakter daripada Fir'aun itu adalah melampaui batas yang mengaku diri dia Tuhan. Kalau orang sekarang nih mengakui diri Tuhan mungkin tidak, tapi bersifat seperti Tuhan seolah-olah diri dia Tuhan. Kenapa saya kata seolah-olah diri dia Tuhan? Kita lihat. Kata Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq, sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu betul-betul benar-benar melampaui batas apabila melihat diri dia serba berkecukupan. Kalimat akhirnya ditutup dengan kalimat yang sederhana. Apabila melihat diri dia serba cukup. Ada kata kuncinya. Orang yang melampaui batas tadi serba merasa diri dia berkecukupan. Maksudnya berkecukupan itu apa? Ini poin penting untuk kita garis bawahi. Orang kalau sudah merasa diri dia mampu membeli sesuatu, apa yang tak bisa dia beli? Makanya Fir'aun sekarang itu Yahudi itulah. Kita ambil contoh. Kita tak katakan ya, siapa negara yang adik kuasa sekarang? Amerika. Amerika punya kekuatan apa? Apa yang tidak dimiliki oleh Amerika? Sampai seolah-olah dia bisa mengatur muka bumi ini, mengatur dunia ini, itu sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Artinya sama dengan Tuhan atau tidak? Tuhan bisa mengatur semua ini. Lah kalau ada manusia yang bisa merasa mengatur semua ini, berarti dia tak mengaku Tuhan, tapi karakter dia seperti Tuhan. Ada orang seperti ini, itu dia. Jadi seolah-olah diri dia ini Tuhan. Kami pasti akan mampu membuat sesuatu, pasti. Berarti dah mengakui diri dia itu Tuhan. Dia dah mengatakan pasti bisa membuat sesuatu dengan apa yang dia miliki. Sama halnya seperti yang terjadi ketika Donald Trump mengakui kesombongannya di hadapan publik, seolah-olah mampu melakukan sesuatu. Ketika kebakaran terjadi, dia tak mampu berbuat apa-apa. Artinya kekerdilan manusia. Tapi congkaknya, kesombongannya yang dianggap oleh Tuhan yang sudah melampaui batas, itu yang menjadi masalah. Sehingga sama dengan Korun. Ketika Korun melampaui batas tertinggi kesombongannya, apa yang tak bisa dibeli oleh Korun? Tak ada yang tak bisa dibeli. Pulau pun bisa. Indonesia ini bisa dibeli oleh Korun. Cuman waktu itu Indonesia belum ada. Apa yang tak bisa dibeli oleh Korun? Semua bisa dibuat oleh Korun. Tapi puncak tertinggi daripada perbuatan Korun tadi, Allah benamkan. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah. Ketika puncak kesombongan itu sudah sampai pada tingkatannya yang tertinggi, itu mesti tinggal tunggu kehancurannya. Kita kasih kaidahnya. Dalam beberapa kaidah itu begini. Kalau kesombongan itu sudah sampai pada tingkat tertinggi, maka tinggal tunggu satu saja. Akan terjadi kehancurannya. Kita ambil contoh sederhana kaidah. Ada orang kaya, congkak, sombong, angkuh dengan harta yang dia miliki. Dia merasa bisa membeli sesuatu, maka ada keresahan dalam diri dia yang tak akan pernah dia bisa temukan kecuali dengan hati yang salim, hati yang baik. Itu tinggal tunggu saja itu. Contoh kerusakan yang akan terjadi. Anak-anak berkelahi dengan persoalan harta. Dan ini terjadi sangat terjadi. Banyak contohnya orang kaya yang punya harta yang sombong, tahu-taunya generasi yang dia tinggalkan hancur. Ada orang kaya, sombongnya na'udzubillah, sekali Allah bakar semua harta habis, miskin mendadak. Kalau bahasanya dulu ada kaya mendadak, sekarang juga ada namanya bahasa miskin mendadak. Kapan itu? Ketika Allah benamkan, ketika persoalan Qarun. Ketika persoalan orang kaya yang Allah benamkan. Banyak Pak. Jadi mudah bagi Allah membalikkan, itu mudah sekali. Hitungan menit, hitungan detik bisa Allah lakukan. Coba bayangkan, ini kejadian nyata. Seorang anak yang tidak dididik pada agama dan orang tuanya memiliki kesombongan harta seolah-olah dia punya.
Meninggal dia, anak dia berkelahi. Belum dikuburkan mayat ini lagi, anaknya dah berkelahi persoalan harta. Coba bayangkan. Perkelahian persoalan harta menyebabkan kemiskinan pada diri dia. Gimana tuh nasibnya mayat itu tadi itu? Coba bayangkan. Jenazahnya belum dimasukkan, orangnya sudah berkelahi. Baik. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 54, karakter yang ketiga daripada Fir'aun, selalu meremehkan rakyat. Ini saya kasih contoh. Rakyat tuh cuma menjadi bahan. Dalam bahasa lain begini, karena Fir'aun ini raja, jadi rakyat itu mau tidak mau wajib ikut kata-kata dia. Fa'ata'u, wajib kalian taat padaku. Kalau tak taat, itu kata Fir'aun, diambillah dua manusia. Yang dua manusia tadi dalam Al-Quran Allah sebutkan, dihadirkan di hadapan Nabi Musa. Kau perhatikan baik-baik, kata dia. Aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Cuma yang tidak ada dalam fikiran Fir'aun ketika itu, menghidupkan yang mati ini tak bisa. Dia ada dua orang, dipanggil dua orang. Kalau kau tak percaya, perhatikan baik-baik. Yang satu dibunuh sama dia, yang satunya lagi dihidupkan. Dalam arti kata dihidupkan, dibiarkan hidup. Cuma yang tak kefikiran oleh Fir'aun ketika ditantang itu, bisa tak menghidupkan yang tadi sudah mati tadi? Itu tak bisa dia. Jadi ada celah kelemahannya. Saking sombongnya Fir'aun, dia bilang sama Haman begini, ya Haman nubni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat. Kata dia kepada Haman itu, Haman ini asistennya Fir'aun. Apa kata Fir'aun kepada asisten terbaik ini? Bangunkan aku bangunan yang tinggi sampai ke langit. Aku pengen tahu Tuhannya Musa itu yang mana. Coba bayangkan tuh. Ini sama seperti kejadiannya Nikita Mirzani. Tersebut pula namanya, tapi tak apalah. Kan waktu itu yang menentang Tuhan. Mana Tuhan tuh? Kata sebagian orang, mana Tuhan? Tengoklah, perhatikan baik-baik. Kami sedang berzina nih. Coba bayangkan. Sama persoalan yang sekarang terjadi. Memang tidak Fir'aun, tapi karakternya sama-sama saja. Apa kata dia? Wahai manusia, perhatikan, kami sekarang sedang di neraka, kata dia. Di sini tidak panas-panas betul kok. Jadi yang punya banyak maksiat di bumi, datang, ayo kalian yang punya banyak maksiat nanti bareng dengan kami ya di neraka. Insya Allah mereka di neraka itu. Insya Allah mereka di neraka itu. Sampai mereka bertobat kepada Allah. Jadi seolah-olah ada orang-orang yang menentang Tuhan dengan demikian. Sama seperbuatannya Qarun begitu, Fir'aun begitu. Tolong bangunkan aku bangunan yang tinggi, aku pengen lihat Tuhannya Musa. Mengapa Nabi mengatakan melarang bangunan yang tinggi itu? Kenapa Nabi katakan tanda akhir zaman itu adalah ketika melihat bangunan yang tinggi lebih tinggi daripada menara masjid? Itu sebenarnya bahasa kiasan, Pak. Apa maksudnya? Congkaknya manusia kelak itu akan berada lebih tinggi daripada Tuhan. Congkak dan kesombongan manusia seolah-olah mampu berbuat sesuatu. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu sangat-sangat canggih. Ada batasnya, sesuatu itu pasti ada batasnya. Nanti batas tertinggi, hancur itu semuanya Allah matikan. Uniknya, ketika semua listrik ini mati, satu pun daripada alat elektronik itu tak ada yang mampu berkomunikasi. Tak ada satu pun. Kita ambil contoh, mati lampu. Siapa yang stres? Semua stres. Sampai bingung tukang PLN itu mau kemana dulu. Itu semua hampir gila tuh Pak. Menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Bayangkan. Itu kebutuhan yang sangat terikat hari ini. Zaman dulu lampu itu tak ada. Yang ada lampu strongking. Coba lampu strongking. Orang buat pakai korek api, hidup selesai. Bisa hidup dia bisa. Bisa tidur bisa. Orang sekarang tidur harus pakai lampu, ada AC, ada kipas. Dulu orang ngipas badan tuh pakai tangannya, Pak. Anak dia tidur. Sekarang enggak. AC, Mak. Tak sanggup, tak bisa tidur. Frustasi orang tua. Langsung stres. Aduh, stres. Itu baru tak punya lampu. Sengaja hari ini manusia berkebutuhan.
sangat butuh kepada teknologi, cahaya, matahari, segala macam. Dibuat pertumbuhan yang sedemikian rupa. Pada puncaknya Allah matikan semua. Disitulah akan kelihatan mana yang beriman, mana yang gila. Mana yang betul-betul beriman dan mana yang tidak. Orang beriman tidak akan pernah gila dengan hal tersebut. Karena dia tahu mana dasar dia, mana kembali dia, harus kemana arah dia. Tapi sekarang kita lihat, begitulah keadaan manusia sekarang. Maka tak salah ketika kondisi hari ini itu sangat-sangat membuat kita khawatir dengan keadaan yang akan datang. Yang beriman, ingat kalimatnya, yang beriman. Kembali kepada poin tadi, apa kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 54? Maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya. Fir'aun dengan perkataan tersebut telah mempengaruhi kaumnya. Kita lihat. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Falamma asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Kami jadikan persoalan Fir'aun ini, kata Allah, itu contoh bagi orang-orang terdahulu. Bagi orang-orang yang akan datang, katanya. Apa contohnya? Cara Fir'aun menakut-nakuti masyarakatnya bagaimana? Kata Fir'aun begini, kalau kalian tidak taat padaku, siapapun kalian, kalian akan aku bakar, akan aku hukum, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita konversi. Pada masa siapa kita pernah terjadi yang merasa takut, tak aman? Pada masa siapa? Dulu pada masa Soeharto itu, kalau kita protes tembak mati. Itu pada masa Soeharto. Yang demo tembak, yang protes tembak. Jadi tak ada kebebasan berbicara. Uniknya ketika kebebasan dibuka, itu juga melampaui batas kadang, tak sadar diri. Orang yang diberikan kebebasan berbicara sesuka hati, sekehendak perut dia. Tapi ketika tidak ada kebebasan, seolah-olah terjadi sewenang-wenangan. Sekarang kita kembalikan. Hari ini kebenaran dibungkam. Cara membungkam kebenaran bagaimana? Kalau kau mau sampaikan kebenaran, lihat anak istrimu besok. Jadi tak bisa bicara kita sekarang. Makanya mohon maaf, orang sekarang takut berbicara kebenaran. Takut. Kenapa takut? Kalau menyampaikan kebenaran, maka langka, Pak. Langkah manusia-manusia seperti Dr. Yahya Waloni. Kita mungkin tak berlebihan memuji, tapi orang yang berani menyampaikan kebenaran itu langka. Langka sangat. Menyampaikan kebenaran, kejujuran itu langka. Orang jujur dalam parlemen tersingkirkan. Orang yang tidak korupsi terasingkan. Itu unik itu. Dulu pernah terjadi. Saya tak sebutkan itu. Bapak Ibu kalau mau lihat itu banyak ada cerita ini. Itu ada dalam buku Indonesian X-File. Ini pernah saya sering sampaikan. Lah kapan waktu saya bawa buku itu. 2 buku itu Indonesian X-File judulnya. Di dalam buku itu banyak kebenaran-kebenaran yang tidak banyak kebenaran-kebenaran yang tidak terungkap. Jadi dulu ada kasus pemerkosaan seorang wanita. Wanita ini perempuan desa di salah satu daerah di Indonesia ini. Jadi pemerkosaan itu sudah lama. Ternyata yang memperkosa adalah anak dari, ya kita anggap bangsawan lah gitu. Anak dari bangsawan. Itu keluar beritanya, Pak, di koran. Ketika keluar beritanya di media cetak, hari itu juga dikeluarkan dengan media yang sama. Diprotes, yang protes mereka karena mereka punya duit dan kekuasaan, tutup, tidak boleh. Akhirnya berita itu tidak muncul lagi. Sampai hari ini pemerkosa itu tidak tahu siapa, maksudnya tidak ada keadilan bagi perempuan tersebut. Saya pernah baca cerita itu dan saya tahu betul waktu itu kami pernah tinggal di daerah tersebut. Ini di Jawa kasusnya, Pak, di Jawa. Itu pernah terjadi. Dan itu diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Pernah tahu terjadi itu. Kalau anak penguasa melakukan kesalahan, itu orang takut itu sudah. Kalau aku tidak hukum dia, maka aku berdosa. Tapi kalau aku hukum dia, aku pasti tersingkirkan. Pilih mana?
Kalau dia kuat iman, mesti dihukum. Meskipun karena dia takut dosa. Tapi karena tidak kuat iman, daripada aku dimutasi, ya biarkan aja lah, kata dia. Sampai sini paham maksud ini, Pak? Ini bahasa ilustrasi, Pak. Bahasa sederhana keadaan sekarang itu. Takut akan terjadi sesuatu pada diri dia, dia tak berani menghakimi orang yang bermasalah. Makanya kasus korupsi kita nih, rumitnya bukan main. Sebenarnya bukan rumit, karena yang kena itu banyak. Dan yang banyak itu rata-rata penguasa semua kan. Itu yang ditakutkan itu. Nah, jadi kalau aku usut, masalah. Kalau tak aku usut, dosa. Sekarang mau yang mana? Takut mana? Takut Tuhan apa takut manusia? Sekarang kita lihat, takut Tuhan apa takut manusia? Seolah-olah manusia hari ini adalah, penguasa hari ini seolah-olah adalah Fir'aun. Makanya tidak berlebihan kalau kita kata Fir'aun akhir zaman gitu. Fir'aun akhir zaman itu tidak berlebihan, tidak. Karena banyak nanti di akhir zaman itu yang lebih parah daripada itu. Nabi katakan kelak di akhir zaman itu penguasa yang zalim itu akan banyak bertebaran. Memang begitu keadaannya. Lah sekarang contohnya sudah banyak, sudah. Setiap orang yang ingin menyebarkan kebenaran dibungkam. Uniknya ada ulama yang menyuarakan kebenaran, ulamanya masuk penjara. Coba bayangkan, pada masa siapa? Tidak usah kita keluar negeri, Pak, di tempat kita. Buya Hamka. Buya Hamka itu dimasukkan ke mana? Ke penjara. Hanya karena membela kebenaran. Tak sejalan dengan pemerintah, dimasukkan ke dalam penjara. Uniknya, meninggal dia yang sholatkan Buya Hamka. Nah, tapi untung Buya Hamka tidak punya dendam. Jadi memang keadaan, Pak, itu memang keadaan begitu. Jadi pemimpin yang zalim, kata Nabi, kelak di akhir zaman tuh banyak bertebaran. Kalau pemimpin yang zalim ini sudah merajalela, nanti akan sampai pada puncaknya. Coba bayangkan, satu pemimpin yang zalim di Indonesia, misalkan, bukan di Indonesia, kita anggap di beberapa tempat itu ada pemimpin zalim. Setiap tempat punya pemimpin yang zalim rakus, dan pemimpin-pemimpin berkarakter daripada Fir'aun. Kira-kira apa yang terjadi? Perang, Pak. Yang satu ingin menguasai ini, yang ini ingin menguasai ini. Kita ambil contoh antara Iran dengan Irak pada masanya, Babilonia dengan Persia. Itu berdekatan itu, Pak. Bukan berjauhan, berdekatan, bersebelahan. Irak dengan Iran, Babilonia dengan Persia, yang memiliki kekuatan pada masanya. Itu saling ingin menguasai. Yang satu memang punya kezaliman, yang satu punya kezaliman, saling ingin menguasai. Raja Babilonia dengan Raja Persia ingin saling menguasai antara satu dengan yang lain. Jadi keadaan itu yang menjadi karakter. Makanya kenapa Allah tak sebutkan nama Fir'aun itu dengan nama asli? Karena memang karakter kepemimpinan yang zalim itu akan ada kepada para pemimpin-pemimpin akhir zaman. Nah, siapa mereka pemimpin akhir zaman itu? Ya wallahu alam. Apakah kondisi yang dikatakan Nabi dalam hadisnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat pemimpin-pemimpin yang zalim? Itu disampaikan oleh Nabi, sinfani min ahlin nari lam arahum, ada dua kelompok yang tidak akan Nabi lihat di surga, bahkan mencium bau surga pun tidak, kata Nabi. Satu di antaranya siapa? Pemimpin yang suka meremehkan dan menjadikan rakyatnya sebagai mangsa dia. Sekarang kita perhatikan, ada unsur peremehan rakyat, ada mengatasnamakan rakyat. Ada perbuatan yang mengatasnamakan rakyat, ada. Banyak sekali. Kami naik ini karena demi rakyat. Setelah duduk dia lupa rakyat. Rakyat yang mana itu dia tidak tahu. Rakyat siapa pun dia tidak tahu. Coba bayangkan. Kami naik ini atas nama rakyat. Rakyat yang kami bela. Setelah rakyatnya berkasus, jangankan membela, menengok rakyat pun tidak. Sekarang pertanyaan, rakyat yang mana yang mau dia bela itu? Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, seolah-olah suara rakyat itu tidak ada lagi gunanya. Kenapa tak ada gunanya? Sekian banyak rakyat yang protes, ya biasa-biasa saja. Ya mau protes, proteslah kalian. Yang penting kami di atas makan enak, kata mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini karakter. Jadi
Tidak salah ketika Allah mengatakan masalan lil akharin, kami berikan contoh bagi yang lain. Maksudnya kalau dia berakal dan beriman mesti dia jadikan contoh. Tapi kalau dia tak berakal, tidak beriman, dia akan menjadi seperti yang dibuat oleh Firaun. Maka kita lihat Bapak Ibu, ada orang-orang yang mohon maaf sekarang itu menjadi pemimpin dari seorang penghafal Quran misalkan, mengerti Al-Quran, dia paham betul Pak bagaimana seharusnya dia berbuat, dia paham, dia tahu betul. Dulu ada pemimpin kami di salah satu kota di Pekanbaru ini, salah satu kabupaten di Pekanbaru di Riau ini, itu Pak, ketika dia perjalanan dinas, itu kan ada uangnya itu Pak, ada uang perjalanan dinas. Besi saduit nih dikembalikannya kepada pemerintah. Sampai orang di sekitar dia itu protes, kenapa Bapak kembalikan? Mending kita buat untuk makan. Apa kata dia? Bukan hak saya. Itu kalau orang mengerti agama. Sekarang beliau dosen di Universitas Islam Riau itu, UIR. Coba bayangkan apa kata dia? Ini bukan hak saya. Sepeser pun tidak mau dia ambil Pak. Berangkat haji dia tidak mau dibiayai oleh pemerintah, dia bayar sendiri. Padahal dia pemimpin kepala daerah. Saya tahu betul itu, karena waktu itu pada masa sama dengan saya berangkat hajinya waktu itu 2010. Coba bayangkan Pak, kalau dia mengerti agama, kalau dia tak paham betul dengan agama, dia paham betul dengan Al-Quran, maka mohon maaf Pak, orang hafal Quran tapi tidak paham Al-Quran belum tentu bisa menjalankan nilai Al-Quran Pak. Berat Pak, berat. Jangan salah loh, para pembunuh-pembunuh, para sahabat itu rata-rata hafal Quran kan, tapi mereka tak paham dengan Al-Quran. Yang dibutuhkan yang seperti itu, yang mengerti Al-Quran dan bisa menjalankan itu. Makanya sekarang itu seolah-olah kalau ada pemimpin ini, seolah-olah ya, kalau dulu kita lihat pemimpin yang adil itu biasa banget itu. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terus Marwan, Harun Ar-Rasyid, dan lain sebagainya. Sama, kita lihat tuh Pak, orang-orang beriman jadi pemimpin. Itu dulu sudah biasa. Sekarang kalau kita lihat pemimpin yang beradab, berakhlak, mulia, yang beretika dan beragama, itu aneh. Makanya mohon maaf, kalau ada pemimpin yang ikut masuk dalam pemilihan, dia udah orang alim hafal Quran, ngapain sih ikut jadi calon-calon pemimpin? Udahlah, cukup aja dia bangun pondok jadi orang alim. Coba bayangkan, begitu pandangan kita sekarang. Seolah-olah orang alim tidak usah jadi pemimpin karena takut akan merusak citra kealiman dia. Padahal kalau orang alim ini tak duduk, apa yang terjadi? Inilah yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang? Sesuka hati mereka. Yang menjadi pemimpin itu bukan mereka, nafsu mereka. Jadi sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya Bapak Ibu, orang yang berakal, orang yang betul-betul berakal dan beriman tidak akan memilih pemimpin yang memimpin dengan nafsu, tidak akan. Tidak akan. Makanya ada istilah bahasa begini, seharusnya yang jadi pemimpin itu orang kaya. Kalau dia miskin, dia cari kekayaan. Yang kaya seperti apa dulu Pak? Kalau kaya dia tak beriman, makin jadi Pak memperkaya diri dia. Bukan tak ada contohnya, orang kaya jadi pemimpin memperkaya diri. Bukan semakin memiskinkan, memperkaya diri. Dan itu kejadian itu. Baik, itu yang ketiga, karakter daripada Firaun. Meremehkan rakyat dan menjadikan rakyat itu sebagai mangsa. Dan itu disebutkan oleh Hasan Al-Basri. Ada pemimpin yang diberikan arzaqahullahul mansibah yusibu bihin nas. Dia diberikan kejabatan, kekuasaan oleh Allah, dianugerahkan di rezeki mansibah. Mansibah itu jabatan. Tapi dengan jabatan tersebut dia gunakan untuk memeras rakyat dia. Nah, ini poin-poin penting. Memeras rakyat itu bagaimana Pak Ustaz? Kalau zaman dulu ada namanya kerja rodi. Tapi kerja rodi ini jelas Pak, yang mempekerjakan kita ini penjajah. Tahu Bapak Ibu ya, Belanda, kita punya ada Jepang, ada Belanda yang pernah menjajah negara kita. Kira-kira ini orang-orang kita atau orang luar? Belanda sama Jepang ini orang luar yang menjajah kita. Sekarang tidak, yang menjajah kita siapa? Orang kita sendiri. Nah itu dia.
Agak-agak gimana sikit gitu kan. Lebih sakit mana? Dijajah orang luar apa dijajah orang pribumi? Dua-duanya sakit, Pak. Jadi disinilah bahasanya. Jadi seolah-olah rakyat itu. Tapi akan ada pada masanya. Ada pada masanya. Erdogan, sebelum Erdogan itu ada namanya Fathullah Gulen, yang pertama sekali bersama Erdogan menaklukkan Kemal Atatürk itu. Nah, ini poin penting untuk dipahami, Pak, dalam sejarah Turki. Itu dari mana asalnya? Tanpa ada pertumpahan darah ya, tanpa ada pertumpahan darah. Kudeta tanpa ada pertumpahan darah. Itu ketika rakyat sudah muak, ketika masyarakat sudah ngemuak betul dengan perbuatan-perbuatan pemimpin yang zalim itu, seperti yang dilakukan oleh Kemal Atatürk, dibangunlah oleh Fathullah Gulen dengan Erdogan ketika itu partai anak muda dengan gaya politiknya politik identitas. Kembali kepada agama, kembali kepada negara, artinya pribumi. Jadi bahasa lainnya nasionalisasi, nasionalisme. Nah, kalau sekarang ini ada NKRI harga mati, cuman masalahnya NKRI harga mati ini kadang-kadang nggak pada tempatnya gitu. Ini poin penting untuk kita. Jadi ini ada, Pak, muak sudah pada puncaknya. Kezoliman yang sudah pada puncaknya. Kurang apa Erdogan itu? Kurang berkuasa apa? Kurang apa dia? Kekuasaan apa yang tak dia miliki? Kehebatan apa yang tidak dia miliki? Panglima tertinggi di Turki itu. Sampai bisa mengambil alih menjadi presiden. Coba bayangkan, tertinggi. Tapi nasib dia dikudeta. Dikudeta. Soeharto dikudeta atau tidak? Dikudeta. Siapa yang mengkudeta Soeharto? Ini masa reformasi. Artinya sama, Pak. Keadaan itu akan pernah terjadi. Akan terulang. Maka sesuatu yang dilakukan. Coba lihat, perhatikan kasusnya Fir'aun. Fir'aun itu meninggalnya kapan? Diapain? Ditenggelamkan di laut. Saking muaknya Allah dengan karakter Fir'aun tadi, sudah mengakui diri dia Tuhan. Allah tunjukkan satu saja. Ketika masuk dalam air, berenang pun tak sanggup. Berenang pun tak sanggup untuk selamat. Sebenarnya, kalau kita mau berpikir dengan karakter kemanusiaan misalnya, kalau dia betul-betul raja, pasti dia bisa berenang. Harusnya bisa selamat kan? Tapi Allah berkuasa atas segalanya, kenapa tak bisa? Bayangkan pemimpin-pemimpin yang zalim pada masa itu, hanya seekor lalat bisa membunuh. Seekor lalat. Allah tunjukkan kesombongan Anda di mana gitu. Tapi dengan seekor lalat Anda tak sanggup. Tidak usah manusia yang sekarang begitu. Manusia sekarang, orang-orang yang sombong itu, ketika digigit nyamuk, apa yang dicari? Dicari obat nyamuk. Obat nyamuk dicari. Memukul nyamuk pun tak sanggup, menangkap lalat pun tak sanggup. Itulah kelemahan manusia. Tapi kan tak sadar juga, tak dijadikan itu. Jadi seolah-olah itu. Makanya karakter yang dilakukan, cerita yang disampaikan oleh Harun Ar-Rasyid dengan orang gila itu memang cerita yang nyata, Pak, yang bagus untuk diamati. Kata orang gila itu, coba tengok tuh, mati kok tak ada satu pun yang dibawa. Itu mereka yang beriman. Harun Ar-Rasyid beriman dia. Ketika Harun Ar-Rasyid beriman, tahu dia, sadar dia dengan nasihat yang disampaikan, meskipun orang gila yang menyampaikan, sadar dia. Tapi sekarang udah diingatkan berkali-kali, masih juga tidak sadar. Jadi seolah-olah dia sampai berani mengatakan, kami ini akan abadi dan tak akan mati. Coba bayangkan. Itu kalau ada pemimpin begitu sudah menantang Tuhan itu. Baik. Yang keempat, dalam surat Al-Qasas. Apa kata Allah? Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Kasus Nabi Musa alaihissalam. Memecah belah rakyat. Karakter yang keempat daripada kesombongan Fir'aun, memecah belah rakyat. Jadi kalau kita bahasakan begini, ada politik pemecah belah umat. Itulah bahasanya sekarang. Politik pemecah belah umat. Coba bayangkan oleh Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bisa nak melihat mana yang jujur, mana yang tak jujur? Kita lihat sekarang, kita lihat kasusnya. Ada kasus namanya mafia tanah. Kasus mafia tanah. Jadi karena yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini saya kasih ilustrasi. Ada seorang mafia tanah.
punya sekian banyak tanah gitu. Dan kemudian dia punya duit. Tiba-tiba ada sekelompok masyarakat ingin protes persoalan tanah, mafia tanah ini. Itu kalau kita ambil sisi negatifnya, pokoknya ambil paksa tanah tuh. Karena dia punya duit, dia bisa bayar siapapun untuk membuat sertifikat tanah itu. Jangan salah Pak, ini mafia tanah ini di kita ini banyak sekali Pak. Ada satu tanah itu yang punya sekian sertifikat. Tanahnya cuma satu, sertifikatnya 5. Coba bayangkan, itu masih mending 5 Pak. Ada kasus itu, di sini juga itu kasusnya itu Pak. Termasuk tanah kami juga itu. Itu tanah yang pemilik tanahnya datang untuk ngambil haknya, itu masih ada itu Pak, belangkonya. Datang segerombolan orang, karena kita datang nih, kawan ini datang mau ngambil tanah dia, datang segerombolan orang bawa parang. Jangan coba-coba kau ambil tanah ini, tanah kami. Coba bayangkan tuh. Jangan, itu bukan Firaun lagi, Firaun banget itu Pak. Makanya mohon maaf, kasus orang-orang yang kemudian mengkapling laut dan langit itu lebih parah daripada Firaun itu. Lebih parah daripada Firaun itu. Yang dikapling itu laut aja bisa dikapling Pak, apalagi tanah ini. Uniknya begitu. Jadi mafia tanah itu, kita ambil contoh mafia tanah. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, mafia tanah itu. Bagaimana cara mereka memecah belah umat? Memecah belah. Ini kasus. Masyarakat yang protes, kemudian dengan duit yang dia miliki, dia bayar masyarakat yang lain untuk beradu dengan masyarakat yang ini. Sehingga mohon maaf Pak, yang terjadi, yang berantem siapa? Masyarakat dengan masyarakat. Yang punya tanah ngapain? Tetap diam di atas Pak, sambil menikmati kopi. Yang berantem siapa? Rakyat dia Pak. Tapi yang di atas masih santai dia Pak. Santai minum kopi, kan sudah ada yang ngurus gitu. Karena mereka merasa punya banyak uang. Mereka bisa memecah belah Pak. Itu yang mereka lakukan. Kita berantem dengan sama-sama saudara, tapi yang di atas yang punya mereka menikmati Pak. Nah ini poin penting untuk kita pahami betul. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu Soeharto itu pernah kata begini. Bahkan di Yogyakarta itu orang Cina tidak boleh memiliki tanah sedikit pun. Tidak boleh Pak. Orang tak Cina tidak boleh punya tanah atas nama mereka, tidak punya, tidak boleh. Tapi mereka punya cara, nikahlah dengan pribumi, sehingga bisa membeli tanah atas nama pribumi. Jangan salah, strategi dan itulah politik itu begitu Pak. Jadi strategi harus ada cara yang cemerlang. Sehingga mohon maaf Pak, yang di atas, orang-orang yang berkuasa dengan duit mereka sekarang, mereka punya duit tuh, kan begitu, duitnya banyak. Masalahnya yang berantem siapa? Yang tak punya duit. Yang tak punya duit. Sehingga mohon maaf dengan bahasa kami butuh duit. Jadi apapun yang mereka minta kami lakukan. Lawannya siapa? Saudara sendiri. Lawannya saudara sendiri. Nah, ini poin penting Pak, untuk kita pahami. Karakter-karakter yang dilakukan oleh, mohon maaf ya, karakter yang dilakukan oleh manusia sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh Firaun pada masanya. Jadi karakter-karakter yang sekarang yang kita tampak, kezoliman, kebrutalan, kemungkaran, kemaksiatan, itu sudah pernah dilakukan oleh Firaun pada masanya. Pemecah belah umat, itu sudah pada masanya begitu memang. Jadi strategi untuk mengamankan pemilik hak kita itu dengan membeli suara orang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Itu yang keempat. Yang kelima, Fir'aun itu dalam surat Ghafir, Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Fir'aun tidak pernah mau mendengarkan pendapat siapapun. Ini bahasa lainnya otoriter. Otoriter. Sekarang siapa yang pada masanya otoriter? Pemimpin mana yang otoriter? Bapak Ibu tahu pemimpin mana yang otoriter? Pada masa siapa? Siapa Bu?